حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظيم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخر آية. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan curahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan Islamnya, terlebih nikmat sehat jasmani dan rohaninya, sehingga pada kesempatan Jumat siang hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita masih sama-sama dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat fardu Jum'ah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala niat ikhlas kita serta langkah kaki kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kita kelak nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan dan doa, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir duduk beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini senantiasa termasuk umat yang cinta dan setia mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Fakir tak lupa berwasiat khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan kadar kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni imtizalul awamirillah wajtinabun nawahi,
senantiasa taat, tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha dan berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa itulah kita semuanya berharap kita kelak akan memperoleh kebahagiaan hidup untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan bekal takwa pula lah kita semuanya berharap ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, kita semuanya mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pun kita berharap ketika kita mati nanti, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita di alam dunia ini ada 3 perkara yang harus dan senantiasa kita perhatikan serta kita manfaatkan 3 perkara tersebut agar kita kelak tidak akan menyesal pada akhirnya. Apa perkara tersebut? Yang pertama, perkara yang harus kita perhatikan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu yang pertama, waktu. Allah Subhanahu wa taala ketika kita semuanya berada di dalam rahim ibu kita, 120 hari kita berada di dalam rahim ibu kita, Allah tentukan 4 hal buat kita semuanya. Usia kita, takdir kita baik dan buruknya, jodoh kita, serta kematian kita. Allah tentukan semuanya pada saat kita sedang berada 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Saat kita hidup di alam dunia ini, tentunya ketika dalam rahim sudah Allah gariskan berapa usia kita, berapa waktu yang Allah berikan kepada kita buat semuanya hidup di alam dunia ini. Sudahkah kita gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya? Lebih banyak mana waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita gunakan waktu tersebut kita isi dengan berhura-hura, berpesta pora, berpoya-poya, bahkan bermaksiat? Lebih banyak mana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wa likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia punya batas waktu, dan batas waktu itu ialah kematian. Apabila sudah datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak dapat dimajukan barang sedetik dan tidak dapat dimundurkan barang sedetik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari pada diri kalian, dan kalian tidak akan pernah tahu di bumi Allah mana kalian akan menghembuskan napas terakhir kalian. Hidup kita di alam dunia ini kita gak ada yang tahu. Bahkan malaikat Jibril pernah memberikan nasihat kepada Rasulullah, salah satunya apa? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu di dalam dunia ini dengan sekehendak hatimu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau akan menemui yang namanya kematian. Kita hidup di alam dunia ini, silahkan kita hidup semau kita, apapun yang kita mau kerjakan. Kita mau beramal soleh atau berbuat salah, silahkan kita kerjakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan tentunya apa yang kita kerjakan di alam dunia ini, ketika kita kembali kepada Allah, tidak habis begitu saja. Semuanya ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada buku catatan Allah tentang amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di alam dunia ini. Makanya ayo pergunakan hidup kita, waktu yang Allah masih berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa,
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah berikan waktu kepada kita 24 jam, satu hari satu malam. Berapa jam yang kita gunakan untuk beribadah, kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih banyak mana kita gunakan 24 jam itu untuk sujud kepada Allah? Ataukah kita gunakan 24 jam itu kita gunakan untuk apa? Lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak mana jemaah yang dirahmati Allah? Kalau kita sholat sehari semalam 10 menit, 5 waktu cuma 50 menit, 23 jamnya kemana? Kita kerja 8 jam, masih ada 15 jam. 15 jamnya kemana? Tidur 6 jam, masih ada 9 jam. 9 jamnya kemana? Makanya kalau kita dari sejak balik sampai usia Rasulullah 63 tahun, ketika kita sholat satu hari satu malam hanya 1 jam, dari sejak kita balik sampai 63 tahun, hitungannya tidak ada 1 tahun kita sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kata Allah, wal asr, manusia demi masa demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beramal soleh, wa amilus salihat, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang senantiasa menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kebajikan. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita terbuang begitu saja, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perkara yang kedua yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa? Ini yang harus kita jaga agar kita tidak akan menyesal pada akhirnya, yaitu ucapan kita. Sadar tanpa sadar, setiap hari kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, keluarga kita, ucapan kita kadang mungkin menyakiti mereka semuanya. Jaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan yang kita lontarkan, yang kita keluarkan membuat sakit hati saudara kita, membuat sakit hati tetangga kita, keluarga kita. Kalau kita dosa sama Allah, kita tinggal minta ampun sama Allah. Tapi kalau kita dosa sama keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, tidak mungkin kita bisa langsung mohon ampun sama Allah. Tentunya kita harus minta maaf dulu sama keluarga kita dan saudara kita yang kita sakiti dengan kata-kata kita. Makanya ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Kalau kita tidak bisa berucap dengan baik, lebih baik kita diam. Jadikan kata-kata kita adalah kata-kata yang membawa kita, memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih belum bisa untuk berkata-kata baik, gunakan lisan ini untuk senantiasa mengucapkan istighfar kepada Allah. Gunakan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar terhindar lisan ini keluar kata-kata yang menyakiti saudara kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang harus kita perhatikan dan senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam salah satu yang Rasulullah katakan, yang igtanim khamsan qabla khamsin, salah satunya adalah wa faraghuka qabla sughlik, masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, untuk berbuat amal soleh, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kesempitan kita sudah datang, waktu kita sudah habis, malaikat Israel sudah menjemput kita, kita sudah tidak dapat lagi berbuat amal soleh. Gunakan dengan sebaik-baiknya sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, agar kita semuanya kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh yang banyak, agar kita semuanya dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan Jumat siang hari ini. Mudah-mudahan dari 3 hal yang Al-Fakir sampaikan ini dapat diambil hikmah dan dijadikan pelajaran untuk jamaah sekalian, khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi, sebagai bekal untuk hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.